Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera. Apa kabar pemirsa dimanapun Anda berada? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kita akan sama-sama mengikuti workshop Bumi Rempah Kuliner, sebuah acara yang diadakan oleh Balai Pelestarian Nilai Budaya Provinsi Jawa Barat, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, didukung oleh Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta dan Lembaga Kebudayaan Betawi. Pada kesempatan workshop Bumi Rempah Kuliner kali ini, karena kita berada di Tanah Betawi, Kota Jakarta, maka kita akan membahas rempah kuliner dengan tema oblok, kopi jahe, dan air manis. Ini adalah karya kuliner tradisional yang mengandung jejak rempah dan juga akan diusulkan sebagai warisan budaya tak benda di Indonesia. Insya Allah nantinya ya. Baik, tapi sebelum itu, es yang seger asal Jakarta namanya es Lendang Mayang. Banyak geger orang berkata, kalau tak kenal maka tak sayang. Untuk itu perkenalkanlah saya Amira Al-Katiri dan saya tidak sendiri, ada abang dan empok saya ya. Ini tokoh-tokoh kebanggaan saya juga di Tanah Betawi. Yang pertama sudah ada abang saya mewakili Lembaga Kebudayaan Betawi. Beliau juga seniman, sudah banyak melahirkan buku-buku karya budaya juga. Bang Yahya Andi Saputra. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Amira. Sehat ya Bang? Ya begitu dah. Alhamdulillah, insya Allah sehat ya. Amin. Dan di samping kanan saya, ini empok saya yang saya sayangi, saya cintai. Beliau juga tokoh di Tanah Betawi, khususnya nih mengenai kuliner Betawi, busana Betawi. Saya nggak jauh-jauh kalau ngobrol dan telepon, langsung telepon empok saya ini nih. Yaitu empok Hajah Anissa Diah Sitawati atau Empok Nisa. Beliau juga adalah pengurus Lembaga Kebudayaan Betawi. Waalaikumsalam, sehat ya Pok? Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Baik, kita akan ngobrolin dulu nih sebelum kita masuk ke tema. Ini hasanah keanekaragaman kerempahan sepanjang sejarah Indonesia. Kita tahu nih, siapa aja negara lain yang datang ke Indonesia zaman sejarah dulu, itu kita kaya banget sama yang namanya keindahan alam kita dan juga kerempahannya. Itu udah nggak diraguin lagi, bener Bang ya? Nah, namun mengenai dari kerempahan atau rempah yang ada sepanjang sejarah Indonesia tuh kayak apa sih Bang sebenarnya Bang? Berawalnya gitu. Jadi kalau rempah itu memang ya, itu menjadi bahkan dalam sejarah dicatat sebelum Masehi pun, apa yang kita kenal dengan kota di Barus, itu sudah orang-orang dari mana-mana, terutama dari Asia, itu memang datang ke sini khusus untuk mencari rempah. Nah, rempah itu apa sih? Rempah itu sebetulnya seperti saya diajarin oleh Bu Hajah Anissa, bahwa rempah itu memang hasil tanaman. Jadi tanaman tuh yang ditanam di negara kita, terutama di Nusantara secara umum, itu yang buahnya itu ada rasa aroma segar. Kita bisa lihat misalnya pala, cengkeh, kayu manis, kapulaga, terus ya macam-macam lah, itu yang kemudian menjadi sorotan dunia sehingga mereka datang ke sini dan berlomba-lomba mendapatkan rempah itu untuk dijadikan barang perniagaan yang tentu saja menguntungkan bagi mereka. Betul. Gitu, Po Amira. Iya. None ya. None. Mau manggil empok, manggil None, Mira aja boleh Bang, silakan. Tapi emang benar kata Bang Yahya bilang ya, itu beraneka ragam, itu kekayaan Indonesia. Betul. Nah, karena negara kita ini kan kepulauan ya, budayanya banyak, Nusantara. Nah, rempah-rempah itu akhirnya dari masing-masing budaya dijadiinlah tuh khas kuliner ya Bang. Ada kriya, ada wastra yang nantinya juga akan kita bahas juga. Nah, di Tanah Betawi sendiri nih Po Nisa, ini ngomongin soal kuliner. Kita kayaknya masuk ke tema aja nih. Kita biasanya oblok. Wah, kalau ngomong oblok tuh memang makanan Betawi tuh. Itu apaan sih Po sebenarnya Po? Kalau oblok sih menurut kita tuh sayur-sayuran, jadi ada macam-macam sayuran di satu, terus dibumbuin, dikasih santan encer, gitu. Biasanya kan kalau kita nih ada sisa sayur ini nih, ada sisa sayur ini nih, kita masukin jadi satu. Terus kita masak deh, kita kasih santan, bawang merah, bawang putih, dikasih santan, kasih
terasi, jangan lupa biar wangi. Kalau ngomongin soal makanan gitu ya, nama boleh sama kayak misalnya kopi jahe yang kita bahas ya. Tapi masing-masing budaya itu isinya tuh beda-beda rempahnya. Nah kalau oblok sendiri, abang suka nggak makan? Saya sebetulnya memang oblok itu kan banyak jenis. Artinya beraneka masakan seperti itu di mana-mana ada. Dan kalau kita memang dulu itu oblok itu bahan utamanya itu sayur-sayur apa? Ini bahan utamanya itu ayam ya. Dulu tuh ayam. Dulu yang ayam. berubah menjadi bebek entok. Jadi entok itu. Jadi itulah khasnya dan dia dimasak diungkep dan tentu saja lada segala macam yang rempah-rempah ya masuklah di situ. Kan masakan kuliner kita kan tentu saja untuk sedap, untuk enak dilak-lakan, untuk enak dicium. Benar. Kemudian menimbulkan ciri khas, halusinasi kenikmatan kita itu ya dari itu semua, iya, dari rempah-rempah itu, Non Amira. Tapi memang sudah diakui ya yang namanya rempah itu memang berkesan banget ya, Pok. Jadi cirinya kayak kita apa nih yang ada cengkeh tuh ya, cengkeh tuh rasanya gimana, apalagi aromanya udah khas tuh. Ada khas sendiri. Kayaknya kalau kita makan ini wangi apa ya? Cengkeh. Dan Amira memang kan di Jakarta nih ya, itu yang mengindikasikan bahwa cengkeh memang di sini banyak. Misalnya ada kalau kita ada kayu manis, kelurahan kayu manis. Benar. Ada tuh. Dikasih nama sama jalan. Iya, benar. Apa tuh yang di sana tuh apa? Sereh. Ada. Jalan Salam terus juga ada. Salam ada. Terus ya, semuanya ada. Gitu. Itu indikasi itulah yang menjelaskan bahwa memang di sini itu tumbuh macam-macam rempah. Apalagi dalam buku yang saya baca, misalnya dalam Plankundig van Nederland Indi, itu buku klasik, itu ditulis bahwa di sini nanam ini, di sini nanam ini, di sini nanam ini. Itu satu buku lagi yang menjelaskan pada masa kultural, pada masa tanam paksa itu, disebutkan di situ data-data tanah partikelir yang di sini menanam cengkeh, di sini menanam pala, di sini menanam kembang kelapa, di sini. Jadi begitulah suburnya dan tetap semua bisa hidup di sini gitu. Berarti memang kita nih tanah kita itu sebenarnya kaya ya. Khususnya tanah Betawi ini semua tuh nanem rempah karena kuliner kita nih kuliner Betawi itu kebanyakan pakai itu yang namanya rempah kayak gitu. Kalau oblok sendiri salam pakai apa? Apa ya? Pakai ya. Kita bisa masukin apa aja tuh beda rasa ya, Pok? Itu ciri khasnya. Kalau Empok sendiri ciri khasnya obloknya Empok nih apa? Kita oblok kita ini sayuran. Kalau abang ayam bebek. Benar-benar. Satu wilayah aja, satu budaya aja beda-beda tuh. Ada yang pakai sayur, pakai ayam, tergantung deh menu utamanya apa. Tapi yang pasti rempahnya dipakai. Nah, dari makanan oblok kita beralih ke minuman. Ini salah satu favorit saya. Saya bilang kalau masing-masing daerah beda rempahnya itu nyata. Saya masih tinggal di tanah Betawi aja, kebetulan nih kita kan Betawi kaya akan budaya mestizo nih ya, salah satu perantaranya ada Arab juga, kebetulan saya Arab nih. Teh jahe, kopi jahe, teh jahe, kopi jahe Arab aja itu beda. Pakainya paling kopi sama jahe. Terus tadi kita ngomongin kopi jahe tanah Betawi, pakainya bedanya kaya lagi, bukan cuma jahe sama kopi doang. Banyak, apa aja tuh, Pok? Nah, itu ada serai, ada kayu manis, kapulaga, ada cengkeh. Terus bahan utama pasti jahe ya. Nah, itu jahenya boleh jahe merah, boleh jahe emprit yang pedas. Nah, itu juga masaknya dibakar dulu. Ada yang langsung masuk, ada yang dibakar, macam-macam lagi tuh. Aromanya jadi keluar. Keluar, beda rasa. Suka nggak sama kopi jahe, Bang Yahe? Wah, itu memang Masya Allah kopi jahe tuh. itu kan memang sesuatu yang memunculkan rasa kangen, rasa rindu gitu. Karena kan biasanya kita pagi-pagi atau nanti ya habis sembahyang Isya biasanya nyak kita tuh kasih minuman itu. Jadi ini silakan. Jadi memang menimbulkan rindu dari dulu. Seger, terutama memang nanti kalau Ibu Wajah Anissa kan dia tahu kalau kopi jahe itu biasanya dimakannya apa betul? Dikemilin pakai apa itu paling sedap? Ada kuenya tuh biasanya kue cemil-cemilan, kue kerinca atau kue kita bilang tadi kue apa? Kue abuk ya. Kue abuk. Terus ada juga
kue jongkong, Kue pokoknya, jongkong. Sambil ngobrol sama sambil orang tua ngopi. kita. Aduh, enak banget tuh rasanya ya. Kue care juga ada, kue Kue care care. enak banget tuh sama Kisah apa tadi Dari jahe kopi itu jahe. memang pada saat kita ngete dengan kopi jahe itu biasanya nyak kita atau nyai itu nenek ya, Yeah. nyai nenek itu dia suka bergesah itu bercerita. Jadi bagaimana dia menyampaikan cerita kalau cerita ya dongeng kalau itu bagaimana Siti Aminah. Bagaimana cerita-cerita Nabi, bagaimana cerita-cerita perumpamaan kita dengerin itu sambil itu dan akhirnya kita udah ngantuk-ngantuk begitu ya akhirnya kita tidur nanya tua-tua lah kemudian yang melanjutkan obrolan sambil meneruskan menikmati menghabisi minuman kopi jahe. Iya, kalau dilihat, kalau saya bisa nafsirin gitu ya, dilihat dari segi psikologis, manfaat dari kopi jahe, jahe itu hangat ya, dari berkisahnya nyai kita tuh menghangatkan. tubuh. Itu esensinya tuh keluarga banget. Tapi kalau manfaatnya sendiri dirasain tubuh, tadi selain menghangatkan tubuh tuh sehat juga ya Bang? Iya memang Kopi Bisa jahe. juga buat ini kalau masuk angin. Masuk angin, bener. Karena kan dia ada jahe, ada Cengkeh, pakai cengkeh nggak sih tadi? Pakai kayu ada manis cengkehnya. tadi semuanya dipakai. Jadi rasanya kaya banget di lidah gitu ya, Po, dan masuk ke hati sama rasa di pikiran kita gitu sambil dengerin kisah dari orang tua kita. Nah, dari kopi jahe nih ya yang kopi jahenya menghangatkan. kan Bu Anissa kelihatannya dia bawa tuh, boleh kita coba nggak ya? Aduh. Boleh dong. Sebenarnya saya udah colong start dulu tadinya. Tapi kalau dikasih lagi saya nggak nolak juga. Kayaknya diseduhin boleh nih. Boleh. Kapan lagi seduhin Iya. sama mpok kita nih kopi jahe. Tadi kita belum sebutin tuh ada susunya juga. Jadi kalau mau manis, mau manis susu, boleh ditambahin. Susu. Ada yang pakai susu, ada yang enggak tuh biasanya. Tergantung tuh suka apa Kita juga enggak. gulanya belum dimanisin banget. Jadi kalau mau suka manis, tambahin gula lagi. Iya, asik. Syukron Bu Anissa. Jadi memang biasanya tuh di rumah saya tuh ya, Iya. di rumah itu yang suka pakai susu itu cuman nyak. Kalau Bapak tetap yang murni begini nih. Saya juga Kita sukanya yang begitu nyebutnya tuh. Nyak sama Bapak gitu. Jadi kalau nyak tua, nenek itu dia Pakai. dia macem-macem lah dia Macem-macem. apa aja suka soalnya sambil nyirih gitu ya. Benar. Jadi sambil nyirih-nyirih gitu dia merasa nikmat. Jadi ini Nikmat. boleh dicoba Bu. Boleh. Coba, saya udah minum nih kebetulan tadi. Gulanya kecil banget ya. Kurang. Namanya juga Saya nyoba. ambilin Nyoba. saya ambilin ember nih, mau nggak? Bismillahirrahmanirrahim. Nah. Coba. Tuh, pas Udah banget. manis belum? Udah enggak kalau Nggak suka. untuk saya ini cukup pedasnya segini, cukup rasa pahitnya segini. Tapi kalau lebih dia panas, ini mungkin karena proses udah lama kali nyeduhnya. Iya, Jadi di suhu kalau panas tadi. itu begini berasa betul di sininya di Amira. Iya. Nyes begitu. Jadi seolah-olah kita wah ada gedoran-gedoran tertentu. Melek ya, mata melek ya. Gedor-gedoran. Pipinya lak-lakan. Tapi suka yang manis apa nggak suka yang manis? Saya prinsip saya sebagai seorang laki-laki saya tentunya suka yang manis. Nah, baiklah. Tapi kemanisan itu kan saya tahan senantiasa. Iya. Tidak diumbar. Iya, biar nggak makin manis berujung diabetes gitu. Karena Bang Yahya udah manis ya. Enggak yang manis ya yang sebelah kita. Oh, ini. terima kasih. Gitu. Tapi saya juga pernah dengar kopi jahe ya. Ada yang juga nambahin biar pedesnya ada kayak rasa pedes kasih bubuk cabe. Pernah dengar nggak, Po? Ada. Ya, ada juga yang begitu. Cabenya Cabe ada jawe. Cabe jawe. Iya, cabai jawe. Jadi bubukin gitu ada lagi. Macem-macem deh dikasih ya. Kalau kita ciri khasnya seperti ini nih, pemirsa semuanya. Kopi jahe Betawi ya begini nih. Pakai jahe, anget-anget ya. Terus pakai serai, pakai cengkeh. Boleh pakai susu kental manis, boleh enggak. Daun Sesuai pandan, hati jangan Anda. lupa tuh, daun pandan juga ada. Daun pandan ada. Mau selera tambahannya apa terserah. Terserah. Yang pasti satu esensinya sama, menghangatkan gitu. Oke, dari kopi jahe, Ya. satu lagi nih Oh, minuman. ada lagi, ya ada lagi. Yang sebenarnya saya juga kenalnya juga baru. Oh, baru. Baru namanya baru dengar air manis. Saya pikir sama sama teh manis gitu. Ternyata beda ya, Po ya? Beda, nggak ada tehnya. Apa tuh air manis? Gimana? Jadi air manis itu biasanya dihidanginnya kalau kita habis makan besar atau di mejanya itu biasanya ya Bang Iya, ya. iya. Kita habis makan kan kita kenyang, enak gitu ya. Mau yang segar-segar supaya menghilangkan rasa-rasa kenyang itu kita disediain
air manis. Iya. Itu isinya apa aja Isinya rempahnya? Itu, nah itu dia tuh air manisnya air diseduh aja pakai air direbus pakai daun jeruk, serai, Aduh enak pakai gula ya. batu, terus kasih garam dikit. Wah, pakai Iya. kenapa pakai Nah, garam itu dikit? nanti ngidanginnya dia ada ini kita taruh di itu ada sukade, tuh sukade. Sukade nih ya? Ini Itu namanya sukade. tuh. Warna-warni. Terus ada itu tangkwe. Tangkwe. Tangkwe itu biasanya dibikin dari labu atau pepaya yang dikeringin terus digulain. Pacar Nah, itu Cina. pacar Cina Saya itu. taunya ini pacar Cina. Cina pacarnya begini, cakep ya? Suka Kalau begitu, udah ditaruh warnanya di- merah. Kalau udah ditaruh di cangkir atau di mana di tempat, baru kita tuangin tuh airnya yang tadi kita masak panas-panas. Jadi manfaatnya sendiri apa yang Mpok tahu nih Iya. dari air manis tadi selain biar gak enek ya? Karena kan dia ada serai apa tadi daun jeruk sama serainya juga. Jadi buat ngilangin enek, terus juga ya buat seger gitu. Kalau kata versinya Pak Nisa gitu, kalau Bang Yahya sendiri minum air manis buat Jadi, apa manfaatnya? Air manis ini kan memang dalam keluarga itu, dalam kehidupan juga secara umum. Jadi satu keluarga dengan tetangganya itu kan memang kita harus senantiasa membuat sesuatu yang Manis. manis, Iya, yang kesannya ya. indah, Jadi kita iya. kalau ada apa ya, saya bergaul sama Amira misalnya Po Anissa, itu kan kita pasti ada satu ya ada husnuzon, ada suuzon, kira-kira begitu ya dalam Iya, itu padahal dalam itu cuma perasaan kehidupan. kita aja karena kita nggak tahu orang itu, maka itu mendingan itu pecah di perut daripada pecah Di mulut. Oleh Iya. karena itu kita menampilkan hawa-hawa yang manis-manis dalam kehidupan ini sehingga kehidupan itu jadi stabil, jalan terus, enak, kita senyum-senyum. Buat apa kita mengeluarkan sesuatu yang nggak ada guna-gunanya dan juga buang-buang umur, kira-kira begitu dalam prinsip si air manis ini. Hebatnya memang yang namanya kerempahan kita itu bukan cuma sekedar rasa aja ketika kita di lidah ya, Iya. tapi juga punya makna-makna yang tersirat. Iya betul. Air manis tadi kalau memang kita buat tubuh ya nggak bikin enek, rasanya manis. Nah kalau orang tua kita zaman dulu juga ternyata kalau menurut Bang Yahya ada maknanya juga nih pemirsa. Iya. Biar kita ya itu dia ya esensinya biar memaniskan suasana. Kalau memang ada yang nggak enak jadi manis. Iya. Aduh kayaknya kaya banget manfaat sama ininya ya. Tersiratnya gitu loh, Bang ya, semua ada maknanya. Dan itu salah satu budaya Betawi juga ya Bang ya? Iya, sebetulnya dia ini ya, ini air manis, kopi jahe, itu kan memang ekspresi dari ide yang ada di kepala orang tua kita zaman dulu. Benar. Jadi misalnya ada satu peribahasa kata, badan di dadah, terus rambut digelung. Itu simbol sebetulnya bahwa rumah tangga itu harus senantiasa diperbaiki, disetrum terus energi positifnya. Jadi badan di dadah itu kayak kalau kata kita tuh habis kalau menuju bulan kan digedok ya Bu ya. Iya. Ada digedok, kemudian dibenerin segala macam, kemudian nah itu jadi peribahasanya itu badan di dadah, rambut digelung. Jadi kamu setiap hari prima gitu. Jadi artinya belum lagi nanti yang mengindikasikan bahwa tumbuhan-tumbuhan ini memang tumbuh di sekitar kita. Itu ada juga peribahasa-peribahasanya yang memang saya pernah mendapatkan peribahasa-peribahasa itu di dalam pergaulan masyarakat. Cuman memang kalau lagi keadaan terus begini kadang-kadang kita lupa gitu. Karena kalau kita teringat pada satu, wah air manis, pasti peribahasa katanya ini. Oh kopi jahe, begini, tapi Semua punya, tapi yang penting intinya adalah kerempahan ini dilestarikan gitu, Iya, tetap digunakan, bisa manfaatnya juga bisa dirasakan oleh tubuh kita. Dan ini salah satu tiga dari kuliner kita ini ada oblok, ada kopi jahe, ada air manis. Sebenarnya bisa dinikmati oleh segala umur, Betul. anak-anak juga bisa ya, remaja gitu. Ini upaya kita juga untuk melestarikan itu. oblok itu ya kalau kita lagi sama keluarga, itu kan bebek tuh. Nah kadang-kadang anak-anak kalau suka berebut, dalam rebutan anak-anak itulah yang menimbulkan kita rasanya enak gitu ya. Iya. Karena berebut itu ya sebetulnya bukan berebut karena lapar, tapi memang berebut ya itulah ciri khas anak-anak Kekeluargaan ya, jadi kalau lagi sama-sama. ngeriung. Iya itu jadi ada semangat itu. Jadi Iya.
enak itu ada kesan-kesan bahwa wow, waktu kecil kita begini kita tinggal di pinggir kali, kita tinggal ada kenangan ya. Iya, ada kenangan-kenangan itu yang bikin kita tetap mempertahankan kita punya identitas begitu. Betul, memang harus dijaga benar-benar ya. Nah, ya udah deh, emang kita harus jaga sama-sama, kita lestariin. Ya. Karena memang kalau kita orang Betawi bilang nih ya, ke lubang buaya naik kereta. Jalannya kita dari pagi. Yang ngelestariin budaya kita, kalau bukan anak-anak kita siapa lagi? Iya betul. Ya, jadi kita harus kasih ke yang lebih muda lagi ya Bang ya, biar nanti itu terus kayak gini. Ya udah, kita akan udahin dulu kali ini. Dan nantinya kita bakal ngebahas sesi selanjutnya, kita bakal ngebahas mengenai ternyata kerempahan juga bukan ada di kuliner, tapi juga bisa jadi di kriya dan wastra nantinya. Terima kasih ya pemirsa sudah menyaksikan, dan jangan lupa nih jaga kerempahan kuliner kita, kerempahan-kerempahan yang ada di Indonesia. Zaman dulu, dari dulu udah diakuin, jangan sampai hilang begitu aja diakuin sama negara lain. Semoga dijadiin warisan budaya tak benda kita resmi sama dunia. Ya. Insya Allah ya. Terima kasih pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.